diceritakan. Prabu Basukesti di Istana Negara Wiroto dihadap sang putra mahkota, yakni Raden Basutoro, Patih Joyoloko, Empu Purbogeni, Aryo Sriyati, dan Aryo Manungkoro. Mereka sedang membicarakan mimpi Prabu Basukesti, bahwa Raden Basutoro hendaknya dijodohkan dengan Dewi Retnadi, putri Resi Arto Etu, dari Padepokan Andongsari. Patih Joyoloko dan yang lain menyetujui apabila Prabu Basukesti mewujudkan mimpinya, karena ini bisa menjadi sarana mendekatkan antar sesama keturunan Batoro Wisnu. Prabu Basukesti adalah putra Prabu Basupati, putra Prabu Basuroto, putra Batoro Wisnu. Sementara itu, Resi Arto Etu adalah putra Prabu Sriwahono, yang merupakan putra Prabu Sri Mahawan, putra Prabu Sri Mohopunggung, putra Batoro Wisnu. Raden Basutoro mematuhi kehendak sang ayah, jika dirinya harus menikah dengan Dewi Retnadi, putri Resi Arto Etu. Maka, Prabu Basukesti kemudian mengutus Aryo Manungkoro, untuk mendampingi Raden Basutoro, menyampaikan pinangan ke Padepokan Andongsari. Setelah dirasa cukup, Prabu Basukesti lalu membubarkan pertemuan dan masuk ke dalam kedaton, di mana kedua permaisuri, yaitu Dewi Poncowati dan Dewi Sugandi, telah menunggu di gapura. Sementara itu, diceritakan, Resi Arto Etu di Padepokan Andongsari sedang dikunjungi adik-adiknya, yaitu Resi Etu Darmo dari Andong Gading, dan Resi Darmo Hanoro dari Andong Pangukir, serta sepupu mereka, yaitu Resi Sokro dari Andong Dadapan. Mereka sedang membicarakan hilangnya Dewi Retnadi, di mana Resi Arto Etu sama sekali tidak mendapatkan petunjuk tentang keberadaan putrinya itu. Pada saat itulah, datang Raden Basutoro bersama Aryo Manungkoro, menyampaikan pinangan untuk Dewi Retnadi. Resi Arto Etu merasa gembira atas lamaran itu, namun ia tidak dapat memberikan jawaban, karena Dewi Retnadi saat ini telah hilang dari Padepokan. Mendengar calon istrinya menghilang, Raden Basutoro lalu menyanggupi untuk membantu mencari. Ia segera mengajak rombongan, mohon pamit meninggalkan Padepokan Andongsari. Kocap Kacarito. Dalam perjalanan mencari keberadaan Dewi Retnadi, rombongan Raden Basutoro bertemu sejumlah prajurit raksasa dari negara Medang Kamulan. Pemimpin rombongan itu bernama Dityo Margono, yang bertanya kemana arah jalan menuju Gunung Sabto Argo. Aryo Manungkoro curiga, mengapa para raksasa itu mencari Gunung Sabto Argo, jangan-jangan mereka hendak menyerang Resi Manumonoso dan Resi Satrukem. Ia lalu menanyai para raksasa itu, namun, para raksasa justru marah dan menyerang Aryo Manungkoro. Maka, terjadilah pertempuran di antara mereka. Banyak para prajurit raksasa yang tewas di tangan Aryo Manungkoro. Dityo Margono akhirnya tertangkap oleh Aryo Manungkoro, dan dipaksa menyebutkan alasannya menuju Gunung Sabto Argo. Raksasa itu menjawab, bahwa ia diutus rajanya, yaitu Prabu Danesworo, untuk meminta ilmu pengasihan dari Resi Manumonoso. Ilmu pengasihan tersebut akan digunakan untuk Dewi Retnadi, yang saat ini disekap oleh Prabu Danesworo. Karena Dityo Margono telah berterus terang, Aryo Manungkoro melepaskannya. Kini jelas sudah, kalau Dewi Retnadi menghilang dari Padepokan Andongsari, adalah karena diculik Prabu Danesworo.
Raden Basutoro mengajak Aryo Manungkoro untuk segera mempersiapkan pasukan, guna menggempur negara Medang Kamulan. Akan tetapi, Aryo Manungkoro tidak setuju. Ia mengusulkan, sebaiknya Raden Basutoro meminta petunjuk kepada Resi Manumonoso, tentang bagaimana caranya membebaskan Dewi Retnadi, tanpa harus menimbulkan banyak korban. Karena jika Raden Basutoro langsung menyerang negara Medang Kamulan dengan membawa banyak prajurit, bisa-bisa Prabu Danesworo akan menjadikan Dewi Retnadi sebagai sandera. Tentunya, ini akan sangat berbahaya. Raden Basutoro setuju. Mereka lalu bersama-sama berangkat menuju ke Gunung Sapto Argo. Diceritakan, sesampainya di Padepokan Ratawu, di puncak Gunung Sapto Argo, Raden Basutoro dan Aryo Manungkoro disambut ramah oleh Resi Manumonoso beserta Resi Satrukem. Raden Basutoro segera menyampaikan permohonannya untuk dibantu membebaskan Dewi Retnadi, putri Resi Artoetu dari Andongsari, yang kini disekap Prabu Danesworo di negara Medang Kamulan. Resi Manumonoso prihatin atas permasalahan yang dihadapi Raden Basutoro. Ia lalu memerintahkan Resi Satrukem untuk membantu Raden Basutoro menyusup ke istana Medang Kamulan, sedangkan Aryo Manungkoro sebaiknya kembali ke Padepokan Andongsari dan mempersiapkan pasukan di sana. Resi Satrukem mematuhi perintah sang ayah. Ia lalu berangkat menemani Raden Basutoro menuju kerajaan Medang Kamulan. Sementara itu, Aryo Manungkoro mohon pamit kembali ke Andongsari dengan membawa pasukan Wiroto untuk menghadapi serangan balasan dari pihak Medang Kamulan. Kocap Kacarito, Raden Basutoro dan Resi Satrukem telah sampai di istana Medang Kamulan. Resi Satrukem mengerahkan Aji Panglimunan sambil memegang tangan Raden Basutoro, sehingga wujud mereka berdua menjadi tidak terlihat. Keduanya lalu masuk ke dalam istana, dan mengintai pembicaraan Prabu Danesworo dan Patih Citrodono. Dalam pembicaraan itu, Prabu Danesworo mengutarakan kekesalannya, karena sampai saat ini Dewi Retnadi belum juga menerima cintanya. Untuk itu, ia terpaksa mengirim Dityo Margono ke Gunung Sapto Argo, supaya meminta ilmu pengasihan kepada Resi Manumonoso, seorang pendeta yang sangat terkenal. Akan tetapi, sampai sekarang Dityo Margono belum juga kembali. Setelah menguping pembicaraan itu, Resi Satrukem mengajak Raden Basutoro menyusup ke dalam Kaputren, tempat Dewi Retnadi disembunyikan. Sesampainya di sana, Resi Satrukem segera melumpuhkan para penjaga, sedangkan Raden Basutoro masuk menemui Dewi Retnadi, dan mengajaknya pergi meninggalkan istana Medang Kamulan. Tidak lama kemudian, Prabu Danesworo datang pula ke Kaputren, dan ia terkejut melihat para penjaga dalam keadaan pingsan, sedangkan Dewi Retnadi telah lenyap pula. Ia sangat marah, dan segera mengajak Patih Citrodono untuk mengejar para penyusup tersebut. Diceritakan, Raden Basutoro dan Resi Satrukem telah sampai di Padepokan Andongsari, untuk mengembalikan Dewi Retnadi.
Resi Artoetu sangat gembira, dan menetapkan Raden Basutoro sebagai calon suami untuk putrinya itu. Tidak lama kemudian, Prabu Danesworo dan Patih Citrodonol datang membawa pasukan Medang Kamulan, untuk menggempur padepokan Andongsari dan merebut Dewi Retnadi. Aryo Manungkoro yang sudah bersiaga dengan para prajurit Wiroto, segera maju menghadapi serangan itu. Pertempuran sengit terjadi. Aryo Manungkoro yang bersenjatakan minyak manihoro, dengan cekatan mengubah banyak prajurit Medang Kamulan menjadi patung batu. Prabu Danesworo dan Patih Citrodonol terjun ke medan pertempuran, namun keduanya tewas di tangan Resi Satrukem, yang bersenjatakan panah Sorodibyo. Diceritakan, Prabu Basukesti di Istana Negara Wiroto, menyambut gembira keberhasilan Raden Basutoro dalam menemukan hilangnya Dewi Retnadi. Ia juga berterima kasih atas segala bantuan yang diberikan oleh Resi Satrukem, begitu pula kepada Aryo Manungkoro, yang menjalankan tugasnya dengan baik. Maka, pada hari yang ditentukan, diselenggarakanlah upacara pernikahan antara Raden Basutoro dan Dewi Retnadi, yang dihadiri pula oleh Resi Artoetu, Resi Etudarmo, Resi Darmohanoro, dan Resi Sokro. Setelah Prabu Danesworo tewas, negara Medang Kamulan kini kosong tidak memiliki raja. Negara itu pada zaman dulu, dipimpin oleh Sri Mohorojo Purwocondro Cingkorodewo, yang dikalahkan oleh Brahmono Wisoko dari tanah Hindustan. Brahmono Wisoko kemudian menjadi raja, bergelar Sri Mohorojo Wisoko. Setelah Sri Mohorojo Wisoko kembali ke tanah Hindustan, tahta Medang Kamulan diwarisi oleh muridnya, yaitu Prabu Sriwahono, yang juga keturunan Batara Wisnu. Prabu Sriwahono meninggal dunia saat putra-putranya masih kecil. Negara Medang Kamulan akhirnya menjadi kota mati karena tidak memiliki raja, hingga akhirnya dibangun kembali oleh Prabu Danesworo. Kini, Prabu Danesworo telah tewas. Prabu Basukesti merasa sangat pantas apabila negara Medang Kamulan dipimpin oleh putra tertua Prabu Sriwahono, yaitu Resi Artoetu. Maka, pada hari yang dianggap baik, Prabu Basukesti kemudian melantik Resi Artoetu sebagai Raja Medang Kamulan yang baru, dengan bergelar Prabu Maheswaro. Aryo Manungkoro juga diperintahkan untuk mengembalikan wujud para prajurit Medang Kamulan, yang telah diubahnya menjadi patung batu. Aryo Manungkoro mematuhi perintah itu. Begitu kembali ke wujud manusia, para prajurit itu segera memohon ampun. Prabu Basukesti lalu memerintahkan mereka untuk bersumpah setia, mengabdi kepada Prabu Maheswaro. Para prajurit itu mematuhi, dan sangat berterima kasih atas pengampunan yang diberikan.